Halo teman-teman, yuk kita belajar mengenai diskalkulia, kesulitan matematika. Apa itu diskalkulia? Diskalkulia merupakan gangguan kemampuan individu dalam mengoperasikan matematika. Dapat dinyatakan sebagai ketidakmampuan untuk menghitung atau bermasalah untuk melakukan penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang disebabkan adanya gangguan atau disfungsi pada sistem saraf pusat pada periode perkembangan. Untuk mengetahui diskalkulia lebih dalam, yuk kita pelajari bagian-bagian dari diskalkulia, yaitu karakteristik, klasifikasi, tipe diskalkulia, dan faktor penyebab. Karakteristik diskalkulia. Individu yang terkena diskalkulia akan mengalami kesulitan menamakan bilangan, kesulitan memahami istilah-istilah dalam bahasa matematika, sulit menghafalkan rumus, sulit memahami konsep pengelompokan, kesulitan mengenal lambang angka, masih menggunakan jari untuk menghitung sesuatu, kesulitan memahami konsep nilai lebih banyak lebih sedikit, dengan lebih besar lebih kecil, tidak bisa memahami konsep abstrak, sulit memilih rumus yang tepat untuk memecahkan suatu persoalan matematika, kesulitan mengubah soal cerita ke lambang operasional matematika, kebingungan dengan lambang operasi matematika atau simbol matematika, seperti kurang dari, besar dari, kurang, tambah, dan kali. Klasifikasi diskalkulia terdiri dari diskalkulia kuantitatif, adalah kesulitan dalam melakukan berhitung dan kalkulasi. Diskalkulia kualitatif adalah kesulitan keterampilan untuk menjalankan operasi matematika dasar seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan akar kuadrat. Diskalkulia intermediate adalah kesulitan keterampilan untuk mengoperasikan simbol atau bilangan, terutama simbol kurang dari, besar dari, tambah, kurang, kali, bagi, dan akar. Diskalkulia praktognostik adalah kesulitan dalam memanipulasi hal-hal secara matematis, misalnya membandingkan bilangan untuk melihat mana yang lebih kecil atau lebih besar, dan mengalami kesulitan bekerja dengan kuantitas, volume, atau persamaan yang sebenarnya secara praktis. Diskalkulia indiagnostik merupakan ketidakmampuan untuk mengingat ide atau konsep matematika setelah mempelajarinya. Diskalkulia operasional adalah kesulitan dalam melakukan operasi dan perhitungan aritmatika, memiliki masalah untuk melakukan perhitungan yang membutuhkan memanipulasi angka dan simbol matematika. Diskalkulia grafis adalah kesulitan individu dalam menulis simbol dan bilangan matematika. Diskalkulia leksikal dapat membaca dikit tunggal, tetapi tidak dapat mengingat tempat mereka dalam jumlah yang lebih besar. Diskalkulia verbal adalah kesulitan untuk memahami makna bilangan, mengingat dan mengenali nama bilangan, walaupun dapat membaca dan menulis bilangan tersebut. Tipe-tipe diskalkulia memiliki 4 tipe. Tipe 1, lemah dalam logika. Individu tidak mampu untuk menjelaskan tentang suatu bentuk dan ukuran segitiga pengaman, tidak mampu membedakan ukuran dan sulit menjelaskan ukuran bangun segitiga, kesulitan dalam melihat kalender dan jam, kesulitan dalam menulis dan menggambar angka. Tipe 2, lemah dalam perencanaan. Individu tidak mampu untuk menganalisa suatu kondisi permasalahan yang sederhana, akibatnya individu kesusahan dalam memecahkan problem yang dihadapi. Tipe 3, tekun dalam tugas. Individu rajin mengerjakan tugas, namun jawaban dari tugas tersebut salah atau tidak sesuai. Tipe 4, ketidakmampuan untuk menghitung tugas. Individu tidak mampu menjumlahkan, mengurangi, mengalihkan, dan membagi suatu bilangan sederhana. Faktor penyebab terdiri dari faktor fisiologis, yaitu gangguan pada sistem panca indera dan kebugaran fisik yang mempengaruhi kemampuan berpikir dan berkonsentrasi. Faktor psikologis, seperti ketidakpercayaan diri, rasa takut, atau frustasi. Faktor keluarga, tidak adanya dukungan dari orang tua. Faktor sekolah,
kondisi sekolah yang tidak mendukung, kurangnya fasilitas dan bimbingan yang diberikan oleh guru. Faktor masyarakat, tidak adanya dukungan dari masyarakat. Faktor genetik, pengaruh dari kelahiran bayi prematur atau adanya masalah pada ibu maupun bayi saat di kandungan dan setelah melahirkan. Dan faktor internal, pengaruh diri sendiri seperti kemampuan pengetahuan, motivasi, atensi, sikap, dan kebiasaan belajar. Nah, sekarang udah pada tahu kan apa itu diskalkulia? Semoga bermanfaat.